Selama berbulan-bulan, Ukraina telah menjalankan rencana brilian melawan Crimea yang diduduki. Drone jarak menengah terus menyerang logistik Rusia ke semenanjung, sementara drone jarak jauh menghantam jauh ke dalam Crimea untuk menghancurkan pertahanan Rusia. Crimea sedang diisolasi, dibiarkan terdampar dalam perang, di mana seharusnya wilayah itu menjadi pusat utama. Sekarang Ukraina bersiap untuk hal besar. Rusia mengetahuinya. Putin percaya bahwa hari-hari Ukraina akan segera tiba dan mimpi buruk terburuk Rusia akan terjadi. Operasi pendaratan itu akan sangat besar. Keyakinan Putin akan keamanan Crimea telah hilang. Sekarang yang bisa dilakukan Rusia hanyalah dengan putus asa mencoba mempersiapkan diri untuk apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Dan itulah masalahnya. Ketika Ukraina merahasiakan rencananya untuk Crimea, dari tindakan Rusia, kita bisa melihat ketakutan Putin tentang kemungkinan terjadinya hari H. Pada 17 Juni, media United 24 melaporkan komentar yang dibuat oleh Dmytro Pletenchuk yang merupakan juru bicara Angkatan Laut Ukraina. Dia menyatakan Rusia mulai memperkuat pertahanan di sepanjang pantai Crimea yang diduduki. Melapa? Putin sangat ketakutan bahwa Ukraina sedang bersiap untuk melakukan serangan balasan guna merebut kembali semenanjung yang diduduki dari Rusia sekali dan untuk selamanya, mungkin dengan menggunakan pendaratan amfibi untuk melakukannya. Saat ini bagian-bagian garis pantai Crimea yang dianggap Rusia paling rentan sedang diperkuat, ungkap Pletenchuk, dan dia menambahkan bahwa Rusia melihat kemungkinan adanya pendaratan sebagai masalah yang sangat nyata yang harus diantisipasi. Bagaimanapun juga, musuh menganggap ini sebagai ancaman yang benar-benar nyata. Orang Rusia secara aktif memperkuat area-area di Crimea yang rentan terhadap pendaratan karena mereka percaya akan kemungkinan tersebut, kata Pletenchuk dalam wawancara dengan Kyiv Independent. Dia mengungkapkan salah satu alasan Rusia sangat takut dengan apa yang mereka yakini akan terjadi. Keyakinan tentang pendaratan amfibi itu tidak muncul tiba-tiba. Angkatan Laut Ukraina telah berlatih untuk hal seperti ini, klaim Pletenchuk. Pelatihan masih berlangsung dan operasi khusus Ukraina menambah ketakutan Rusia, sementara drone Ukraina tetap aktif dalam kampanye mengisolasi semenanjung dan mungkin menjadi dasar serangan yang tak pernah dibayangkan Putin saat melancarkan invasinya. Rusia khawatir D-Day kedua akan segera tiba. Tapi kenapa Rusia begitu takut? Selain pelatihan Ukraina yang baru disebutkan, apa yang dialami Rusia dalam beberapa bulan terakhir membuat komando militernya yakin sesuatu besar akan terjadi di Crimea. Semenanjung itu sedang diubah menjadi sebuah pulau saat Ukraina melakukan operasi tanpa henti untuk mengisolasi Crimea dari semua jalur logistik yang memungkinkan Rusia terus memasoknya dengan tentara dan perlengkapan militer. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengatakan bahwa kampanyenya untuk memisahkan Crimea dari wilayah pendudukan di Ukraina dan jembatan Kerch yang menjaga semenanjung tetap terhubung dengan Rusia berjalan persis sesuai rencana Ukraina. Isolasi ini akan mengubah semenanjung yang dicuri Putin dari Ukraina pada tahun 2014 menjadi sebuah pulau, dan hal itu bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat tak terduga bagi pihak Rusia, lapor Euromaidan Press mengutip pernyataan Fedorov dalam sebuah wawancara dengan saluran pers Ukraina. Meskipun terdengar samar dari Menteri Pertahanan Ukraina, ini adalah peringatan bagi Rusia. Apakah peringatan itu berarti serangan amfibi akan segera terjadi? Sulit dikatakan, namun Ukraina jelas sedang menyiapkan dasar untuk kemungkinan serangan seperti itu. Dalam beberapa minggu terakhir, drone serangan jarak menengah generasi baru Ukraina mengacaukan jaringan logistik pendukung Crimea. Petrov menyatakan, Kementerian Pertahanan Ukraina mempersiapkan kampanye isolasi ini dengan mengontrak 300% lebih banyak drone serangan jarak menengah pada 4 bulan pertama 2026 dibandingkan sepanjang 2025. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut jumlahnya bahkan lebih tinggi dengan klaim kenaikan 500%. Apapun kasusnya, bulan Mei dan Juni telah menunjukkan peningkatan besar dalam penggunaan drone serangan jarak menengah ini membuahkan hasil terhadap Crimea. Sejak akhir Mei, Ukraina telah mengubah jalan raya utama RR-280 yang menghubungkan Rusia, Ukraina Selatan, dan Crimea menjadi neraka mutlak. Lalu lintas di sepanjang jalan itu telah menurun sebesar 71% sejak serangan-serangan ini dimulai, klaim Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi. Karena jalan raya RR-280 makin tak berguna bagi Rusia, Ukraina mulai menyerang jembatan-jembatan di wilayah pendudukan menuju semenanjung itu.
Serangan pada 9 Juni menyebabkan penghentian total transportasi di jembatan itu, memaksa pengalihan ke rute alternatif yang melewati Armiansk dan Perakop. Beberapa serangan telah tercatat di jembatan yang menghubungkan Hanichesk dan Arabatspit, juga di Kherson, begitu pula serangan di Armiansk yang bertujuan memutus salah satu rute alternatif yang coba dibuat Rusia. Salah satu serangan sebelum 11 Juni membuat Ukraina menghancurkan 50 truk suplai dan truk tangki bahan bakar yang dikirim Rusia lewat Armiansk ke Crimea. Dan itulah intinya, memutus semua jalan ini menghentikan bahan bakar, makanan, suplai, dan tentara agar tidak bisa masuk ke Crimea. Tidak ada yang terjadi secara acak. Semua ini adalah bagian dari kampanye yang sangat terkoordinasi dengan baik untuk memutus Crimea dari setiap wilayah yang memungkinkan Rusia mempertahankan kehadirannya di semenanjung tersebut. Seperti yang dikatakan oleh United 24 Media, serangan-serangan Ukraina telah menyebabkan gangguan terus-menerus pada jalur suplai Rusia di Crimea dalam sebuah kampanye yang tampaknya dirancang untuk membuat pasukan Rusia yang menduduki semenanjung itu kelaparan. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang lebih dari sekadar itu? Bagaimana jika Ukraina tak hanya mengisolasi, tapi juga menyiapkan pendaratan amfibi seperti yang dikhawatirkan Rusia? Itu menjelaskan pertahanannya, tapi masih ada pertanyaan sulit soal bagaimana Ukraina melakukannya. Sebentar lagi kita akan membahas lebih lanjut komentar-komentar Pletenchuk dan apa yang mungkin direncanakan Ukraina. Tapi sebelum kita lanjut, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan agar Anda bisa melihat lebih banyak dari channel kami. Jadi, pendaratan amfibi. Apa yang terjadi jika Ukraina lakukan D-Day versi sendiri di Crimea? Kita telah melihat sedikit petunjuk tentang apa yang mungkin direncanakan Ukraina di masa lalu. Pada bulan Agustus 2023, pasukan Ukraina melakukan apa yang mereka sebut sebagai operasi khusus di semenanjung Crimea. Operasi itu melibatkan intelijen militer Ukraina yang mendaratkan sejumlah kecil pasukan di Crimea menggunakan kapal yang mendarat di dekat pemukiman Miak dan Olenivka. Dalam operasi tersebut, tentara Ukraina terlibat dalam pertempuran menyebabkan setidaknya 30 korban di pihak Rusia dan merusak 4 kapal cepat Rusia sebelum para pasukan Ukraina meninggalkan semenanjung itu. Operasi itu penting karena menunjukkan Ukraina bisa mendaratkan tentaranya di Crimea. Sekarang ini bisa jadi cetak biru meski operasinya sangat kecil. Ini membuktikan Ukraina dapat menyusupkan tentara ke Crimea saat malam, menimbulkan korban, lalu keluar. Rencananya adalah secara bertahap mengirim tentara untuk menyusup, maka ini mungkin menjadi strategi yang bisa dijalankan. Namun, pasukan Rusia yang ditempatkan di Crimea kemungkinan besar akan mengalahkan kelompok-kelompok seperti itu jika mereka bertahan terlalu lama. Semenanjung Crimea memiliki luas sekitar 26.500 km persegi, wilayah yang cukup luas untuk dicakup. Itu lebih dari 5,5 kali luas 4.700 km persegi wilayah Ukraina yang menurut BBC dicuri Rusia dari Ukraina pada 2025 misalnya. Sulit juga untuk menentukan berapa banyak tentara yang ditempatkan Rusia di Crimea, dengan perkiraan terbaru berasal dari sebelum Putin melancarkan invasinya. Pada Juli 2020, UKR Inform melaporkan bahwa Rusia memiliki 32.500 tentara di semenanjung tersebut, dengan 11.500 diantaranya merupakan pasukan darat. Jumlahnya bisa lebih tinggi sekarang, atau justru lebih rendah mengingat peran Crimea sebagai simpul logistik pasukan ke Ukraina yang diduduki. Tetap saja, jumlah tentara itu terlalu banyak untuk kelompok kecil yang datang lewat laut. Ukraina butuh pendaratan lebih besar untuk membebaskan Crimea dari Rusia. Ini tidak berarti Ukraina tak akan memakai kelompok operasi khusus kecil seperti pada 2023. Kelompok ini dapat ditempatkan di pantai Crimea untuk menghancurkan pertahanan dan membangun benteng sebelum kedatangan kelompok lebih besar. Namun mereka tak bisa merebut Crimea sendiri seperti yang dicatat Pletenchuk. Dia menyatakan pendaratan seperti D-Day di Crimea harus menjadi bagian dari aksi ofensif yang lebih besar dan kompleks, kemungkinan juga untuk membebaskan sebagian besar wilayah selatan yang diduduki dan terhubung ke Crimea. Kami sering menyebut D-Day karena Pletenchuk sendiri membandingkannya langsung saat membahas pendaratan amfibi di Crimea. Kita bisa melihat D-Day sebagai gambaran langkah yang harus diambil Ukraina agar pendaratan seperti ini terjadi. Secara khusus, Pletenchuk menyinggung penyerbuan pantai Omaha dan menggunakannya sebagai contoh jenis pertahanan yang akan dihadapi Ukraina. Ranjau di air dan sepanjang pantai yang akan digunakan Ukraina untuk pendaratan harus dihindari. Begitu juga pertahanan darat seperti kawat berduri dan parit yang memperlambat tentara. Sarang senapan mesin dan bunker juga akan terus-menerus menembaki tentara Ukraina.
Ukraina yang menyerang dari laut kemungkinan minim pertahanan udara, sehingga pasukan Rusia bisa membawa dukungan udara. Mengacu pada pantai Omaha, Museum Nasional Perang Dunia II mengatakan bahwa sekitar 160.000 tentara sekutu terlibat dalam pendaratan D-Day dan 34.000 tentara Amerika mendarat di Omaha. Seluruh operasi tersebut menelan korban lebih dari 10.300 orang di pihak sekutu, dengan 2.400 diantaranya terjadi di pantai Omaha. Tapi ada satu detail yang sangat penting. Sekutu menggunakan 7.000 kapal angkatan laut, termasuk sekitar 4.000 kapal pendarat dalam pendaratan D-Day, bersama dengan 12.000 pesawat yang memberikan dukungan. Jika penyerbuan ke Crimea seperti itu, Ukraina menghadapi masalah. Ukraina hampir tidak punya angkatan laut yang layak disebut Global Firepower, yang memeringkat 145 militer di seluruh dunia, menggunakan indeks khusus yang menilai segala hal mulai dari jumlah personel hingga aset yang tersedia, mengatakan hal itu. Angkatan Laut Ukraina terdiri dari 169 kapal yang sebagian besar adalah kapal patroli. Sumber yang sama mengatakan bahwa Ukraina memiliki 347 aset udara. Jadi, tingkat dukungan udara seperti yang terlihat selama D-Day tidak akan tersedia bagi Ukraina jika mereka melancarkan invasi amfibi ke Crimea yang diduduki. Jadi, idenya sudah tidak mungkin. Tidak juga. Tahun 2026 sangat jauh dari tahun 1944, dan itu berarti Ukraina memiliki peluang untuk melakukan pendaratan yang dicoba dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang kita lihat di pantai Omaha. Ukraina harus menempatkan pasukan di darat. Pletenchuk menegaskan mustahil membebaskan Crimea tanpa mengirim tentara ke Semenanjung dan mempertahankannya di sana. Namun perlu diingat, D-Day adalah pendaratan amfibi terbesar yang pernah direncanakan, melibatkan lebih dari sekedar pantai Omaha. Sekutu menyerbu 5 pantai untuk membuka jalur langsung dari laut ke wilayah Prancis yang lebih dalam. Ukraina tak perlu melakukannya dan hanya berupaya merebut Semenanjung yang jauh lebih kecil dari Prancis. Itu menguntungkan Ukraina. Jika laporan lama tentang Rusia yang menempatkan sekitar 32.000 hingga 32.500 tentara di Crimea masih berlaku, itu menjadi keuntungan lain bagi Ukraina. Artinya, Ukraina tak perlu mengerahkan pasukan sebanyak saat D-Day. Selain itu, strategi Ukraina untuk mengisolasi Crimea berarti para tentara yang ditempatkan di sana terputus dari pasokan dan Rusia akan kesulitan untuk mengirimkan cadangan ke Semenanjung jika Ukraina melancarkan serangan. Senjata terkuat Ukraina untuk pendaratan seperti ini justru tidak butuh tentara untuk mengoperasikannya. Drone, ini mengubah segalanya. Dukungan udara selama D-Day Ukraina itu bisa datang dari ribuan drone, bukan dari pesawat. Bayangkan gelombang drone serang menengah terus-menerus menghantam bunker dan pos senapan mesin. Hibrida drone rudal Flamingo menghantam pertahanan. Semua ini terjadi di depan tentara Ukraina yang mendarat dan berusaha maju. Ukraina dapat mengkoordinasikan serangan drone berturut-turut untuk menghancurkan pertahanan Rusia sebelum tentaranya mendarat di pantai. Ukraina juga punya drone untuk itu. Menurut New York Times, Ukraina kini mampu meluncurkan sekitar 5.000 drone jarak menengah dan jauh tiap bulan. Memusatkan kekuatan tembak pada pertahanan yang dibangun Rusia di pantai Crimea dapat sangat membantu mendukung upaya pendaratan. Berbicara tentang pendaratan amfibi, memang benar bahwa Ukraina tidak memiliki jumlah kapal pendarat yang cukup untuk melakukan sesuatu seperti yang terjadi di pantai Omaha. Namun, yang dimiliki Ukraina adalah drone maritim, dan drone-drone itu bisa memainkan peran penting dengan melancarkan serangan kamikaze terhadap kapal perang apapun yang coba digunakan Rusia untuk menghentikan serangan Ukraina. Drone itu juga bisa digunakan untuk menghancurkan ranjau laut Rusia, membuka jalan bagi kapal patroli dan kapal pendarat Ukraina membawa pasukan ke pantai Crimea. Ukraina kembali mengembangkan teknologi ini. Drone bawah air Toloka telah dikembangkan di Ukraina dan bisa digunakan untuk menyingkirkan ranjau Rusia atau mengarahkan drone kamikaze ke sasaran yang tepat. Ukraina mengembangkan drone Sea Trident dengan hulu ledak 1.000 kg yang mampu menenggelamkan kapal besar atau menghancurkan infrastruktur pesisir menurut laporan RBC Ukraina. Yang kita lihat, versi D-Day Ukraina akan sangat berbeda dari peristiwa tahun 1944. Ukraina mungkin bisa mempersiapkan pendaratan pasukan dengan menggunakan drone untuk menghancurkan pertahanan pantai Rusia jauh sebelum pasukan itu mendarat di pantai. Tentu saja, drone tidak bisa melakukan semua pekerjaan. Semakin banyak yang mereka hancurkan, apalagi jika Crimea terisolasi, pertahanan Rusia makin lemah terhadap pendaratan, meski tak sebesar di pantai Omaha.
Penggunaan drone dan pendaratan kecil seperti pada 2023 mungkin cukup bagi Ukraina membuka jalur tembus lebih dalam ke Crimea. Itu adalah pandangan optimis tentang kemungkinan Ukraina melakukan serangan amfibi ke Crimea. Ini adalah operasi yang akan dipenuhi dengan tantangan dan tidak bisa diabaikan. RAN menyebut Crimea punya sekitar 750 km garis pantai yang dapat diperkuat Rusia. Meskipun garis pantai yang luas ini memberikan banyak peluang bagi Ukraina untuk membawa tentara ke medan perang, namun garis pantai ini juga sulit dijaga ketika Ukraina memiliki akses terbatas terhadap kapal pendarat dan kekuatan udara. Kemungkinan besar Ukraina akan mencoba menggabungkan serangan amfibi dengan serangan melalui darat, namun pendekatan itu juga penuh dengan risiko. RAN menyebut Crimea hanya terhubung ke daratan utama Ukraina lewat satu jalur sempit beberapa kilometer yang kemungkinan besar diperkuat Rusia. Kini, Ukraina dapat mempertimbangkan serangan dua front, apalagi jika kampanye isolasi Crimea berlanjut. Pendekatan itu sangat merugikan, dan Ukraina bisa kehilangan ribuan tentara. Namun jika Rusia tidak bisa mengirim pasokan atau mendapatkan cadangan ke Crimea, ini akan menjadi perang habis-habisan yang mungkin bisa dimenangkan Ukraina. Dengan Ukraina yang akan meningkatkan produksi drone hingga 7 juta unit per tahun pada 2026, strategi drone yang dibahas untuk pantai Crimea juga bisa diterapkan di jalur sempit yang harus dilalui pasukan darat Ukraina ke Crimea. Ukraina hampir berhasil mendorong Rusia keluar dari Tanjung Kimburn, tanah kecil di Oblast Mykolaiv yang menjorok ke Laut Hitam di barat Crimea. Setelah Rusia merebut Tanjung itu, mereka menggunakannya untuk meluncurkan drone ke Ukraina. Merebut Tanjung Kimburn dapat memberi Ukraina peluang melakukan hal serupa di Crimea, sehingga pertahanan Rusia di Crimea semakin lemah. Namun tidak bisa dipungkiri ada satu fakta sederhana. Serangan amfibi atau gabungan serangan amfibi dan darat terhadap Crimea akan menempatkan ribuan pasukan Ukraina di garis tembak Rusia. Hal itu juga akan mengharuskan Ukraina memusatkan sebagian besar perhatiannya pada serangan tersebut, yang bisa menyebabkan kelemahan di tempat lain, seperti di wilayah Donbas yang sedang coba direbut oleh Putin dalam serangan musim semi dan musim panas Rusia. Kami tidak bilang Ukraina tak mungkin merebut kembali Crimea seperti yang dikhawatirkan Rusia. Namun mungkin itu kurang bijak, apalagi Ukraina bisa memilih strategi lain. Kampanye isolasi yang bisa membuka jalan bagi pendaratan amfibi itu justru bisa berfungsi sebagai semacam blokade terhadap Crimea. Ukraina telah menyerang armada Laut Hitam dengan sangat keras hingga armada itu mundur dari pangkalannya di Crimea, dan serangan ke jalur logistik membuat pasokan bahan bakar dan suplai mulai langka di semenanjung tersebut. Ukraina telah menjadikan Crimea seperti pulau yang dikelilingi perang, menurut klaim Fedorov. Strategi terbaik mungkin tetap menyerang Crimea dan sekitarnya dari jarak jauh, agar hidup para penjajah Rusia di semenanjung itu makin menderita hingga mereka ingin pergi. Memaksa penarikan pasukan mungkin menjadi cara terbaik Ukraina, dan ini jelas ada dalam pertimbangan Ukraina. Ada alasan Ukraina belum menghancurkan jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea ke Rusia, kemungkinan agar tentara dan warga Rusia tetap punya jalur pelarian dari Crimea. Apapun pendekatan yang diambil Ukraina, Rusia jelas khawatir. Rusia tak akan perkuat pertahanan pantai jika tak menganggap serangan amfibi mungkin terjadi. Namun bagi Ukraina, serangan seperti itu tetap beresiko, meskipun risikonya bisa dikurangi ketika drone ikut terlibat. Intinya, ini soal menunggu Rusia kehabisan waktu, mengisolasi Crimea hingga posisinya tak bisa dipertahankan, lalu melakukan pendaratan bukan seperti D-Day, tetapi seperti pasukan yang datang untuk mengklaim apa yang sebenarnya sudah mereka menangi. Waktu yang akan menentukan langkah Ukraina berikutnya. Untuk saat ini, Ukraina dengan senang hati akan terus membuat Rusia menebak-nebak dan panik di Crimea. Tanjung Kimburn bisa jadi kunci merebut kembali Crimea. Kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa pasukan Rusia sedang mundur dari sebidang tanah itu, dan kami telah membahas lebih dalam tentang apa yang terjadi dan alasannya di video lain. Penarikan pasukan berlangsung kacau dan berpotensi berdampak besar. Informasi selengkapnya bisa Anda lihat di liputan kami. Jika Anda suka video ini, subscribe untuk sajian harian The Military Show dan analisis kami. Terima kasih telah menonton.